Nah guys, bagi kalian yang takut untuk membuat konten, kalian wajib banget simak strategi untuk konten kreator ya. Karena untuk memulai channel itu tidak mudah ya, dibutuhkan waktu, dibutuhkan kalian itu memproduksi konten setiap saat ya. Jadi kalau misalnya konten kreator itu dibilang gampang, itu salah banget. Kalian tuh benar-benar membutuhkan waktu, membutuhkan menganalisa materi segala macam, itu harus dipikirkan dulu untuk kalian membuat atau meriset kata kunci. Nah, pastikan kalian itu harus punya call to action ya, atau tindakan yang kalian harus lakukan dengan segera ya, karena kalian itu membuat channel YouTube itu pastikan diri kalian itu mampu dan bisa untuk memproduksi konten setiap saatnya ya, karena untuk membuat atau konsistennya itu sangat sulit sekali, apalagi kalau kalian punya kesibukan dan itu tuh memakan waktu ya. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu untuk kapan buat konten, kapan kalian kerja, dan begitu selanjutnya. Jadi itu harus kalian yakinkan dari diri kalian itu, untuk kalian untuk memulainya harus pastikan kalian itu mampu dan bisa untuk bisa membuat konten versi kalian. Nah, kalau kalian takut dalam membuat konten, di sini ada beberapa strategi ya. Kemungkinan itu ada 6 strategi yang mungkin aku bisa jabarkan ke kalian ya. Jadi yang pertama itu pastikan dulu kalian mampu dan bisa. Nah, tentu yang pertama itu kalian harus pilih niche ya, karena niche itu adalah branding kalian untuk menemukan topik yang tepat dalam channel YouTube kalian. Karena niche itu adalah topik utama, orang itu bisa tahu niche YouTube kalian itu materinya seputar apa. Itu adalah ciri khas dari konten kreator tersebut. Karena niche itu topik yang paling diminati orang banyak ya. Jadi niche itu tergantung. Contohnya kalau aku suka memasak, mungkin niche aku itu memasak. Kalau aku suka dengan edukasi, kemungkinan konten aku berbau edukasi. Kalaupun aku suka jalan-jalan, kemungkinan konten aku daily vlog. Itu ada beberapa minat hobi. Untuk personal branding kalian, niche topik kalian itu ditentukan dari konten yang kalian buat. Nah, jadi niche topik YouTube kalian itu sangat penting ya, karena itu menentukan personal branding dari konten kreator tersebut. Nah, di poin kedua yaitu tentu kalau kalian ingin membuat channel YouTube, yang pasti itu kalian jangan pernah takut dalam membuat konten ya, karena kalian harus sudah mampu dan tekadnya itu harus bulat gitu. Intinya tuh kalian tuh udah mau jadi konten kreator dan mau terus memproduksi konten. Yang kedua itu kalian mulai konsisten posting ya, karena konsisten posting itu sangat penting banget untuk memajukan channel YouTube kalian, karena itu tuh akunmu nggak akan bertumbuh kalau kalian itu nggak konsisten ya. Jadi akun kalian itu nggak akan bertumbuh, karena kalau kalian jarang upload, kalian jarang aktif di sosial media, kalian nggak pernah posting beberapa contohnya seminggu nggak posting sama sekali, sebulan, nunggu sebulan, itu nggak bakalan bertumbuh, karena akunmu itu akan bertumbuh kalau kalian itu konsisten dalam upload video. Minimal itu kalian bisa memproduksi konten itu seminggu 3 kali ya, kecuali kalau misalnya kalian benar-benar bisa itu setiap hari ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin posting itu seminggu sekali, ada juga yang setiap hari ya. Jadi tergantung kegiatan kalian, tergantung aktivitas kalian. Jadi jangan harap kalau akun kalian itu akan bertumbuh dan akan besar kalau kalian itu jarang upload video, karena konsisten itu penting, dibutuhkan untuk kalian bisa meng-up video kalian itu teratas ya. Jadi kalau kalian nggak posting itu video kalian itu akan tenggelam ke bawah, karena kompetitor kalian itu sangat banyak. Bahkan ada beberapa poin aja sehari aja bisa ada 3 postingan. Kalau mungkin ya, kalau kalian ya lihat kondang-kondang konten kreator yang sudah viral ya, itu seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, karena dia punya auditor atau orang-orang yang untuk memproduksi konten itu setiap saat ya, karena ada orang-orang bayaran ya. Jadi dia itu bisa memproduksi konten itu setiap hari itu bisa 5 konten, pagi, siang, sore, malam, itu tuh bisa lebih konten kalian itu
tertinggi gitu, karena dia memang ada orang suruhannya gitu. Kecuali kalau kita itu kan orang biasa ya, jadi usahain itu kalian harus posting setiap minggunya, contohnya sekali, 2 kali, 3 kali dalam seminggunya, itu udah bagus banget sih menurut aku. Nah, pastikan konten itu sangat bermanfaat untuk audiens dan menginspirasi banyak orang ya. Jadi beberapa konten itu harus bisa bermanfaat dan menginspirasi atau menghibur bagi penontonnya. Karena audiens yang kalian tuju itu harus dapatkan apa dari konten kalian. Jadi beberapa audiens itu harus kalian jadikan itu tuh video kalian itu ditonton. Jadi misalnya kontennya menginspirasi, bermanfaat, menghibur, itu ada beberapa poin yang kalian harus lakukan untuk bisa meyakinkan penonton untuk balik lagi ke channel YouTube kalian. Nah, poin ketiga yaitu kalian harus tentukan target audiensmu ya. Jadi untuk konten kreator itu harus targetkan audiens kalian ya. Kalau konten itu jangan menargetkan untuk semua orang ya, karena kita itu hobinya dan minatnya itu berbeda. Jangan menargetkan semua orang, tapi harus identik sama niche atau topik yang kalian bawakan ya. Jadi kalau kalian menargetkan semua orang itu semua salah banget, karena kalau misalnya semua orang itu hobi dan minatnya itu berbeda-beda. Jadi kalian harus pastikan dulu target audiens yang tepat. Nah, karena kalau misalnya audiensnya itu harus menargetkan dengan yang tepat, yang kalian tuju, yang kalian harus cari konten kalian itu ciri khasnya itu seperti apa. Jadi contohnya itu misalnya topiknya menarik, tujuannya itu untuk membantu. Contohnya topik memasak ya. Di sini contohnya topiknya itu memasak ya, atau istilahnya resep-resep makanan ya. Itu adalah target audiens kalian itu yang berbau masakan atau resep masakan. Istilahnya itu kayak materinya itu tentang masakan apa aja untuk sehari-hari. Nah, itu tuh misalnya targetnya itu kayak pekerja kantoran yang single, yang anak kos, yang belum bisa masak. Itu target audiens kalian. Umurnya berapa? Contohnya umurnya itu bisa dari 18 tahun sampai 45 tahun, itu targetnya contohnya. Tujuannya itu adalah untuk membantu mereka bisa memasak dengan sehat dan sesuai sama budget. Itu adalah target untuk bisa orang itu mau nonton resep masakan. Karena nggak mungkin kan, karena ada beberapa poin untuk bisa memasak itu pasti memikirkan budgetnya itu harus yang benar-benar hemat, yang benar-benar nggak boros. Itu adalah targetnya. Jadi contohnya memasak itu targetnya apa? Wanita single yang belum bisa masak, anak kos, pekerja kantoran yang baru merintis itu bisa masuk kategori ya. Apa yang baru menikah itu bisa, karena dia itu pasti ingin mengetahui resep-resep masakan terbaru, terkini, terupdate, yang sehat, sesuai budget. Itu adalah target penonton kalau kalian suka memasak. Next. Nah guys, tip keempat yaitu kalian bisa riset kompetitor besar kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk mencari sesuai sama minat kalian itu yaitu kompetitor kalian bisa riset akun besar ya. Contohnya itu carilah konten yang serupa sama kalian lihat tuh video dia yang mungkin viral apa, dengan materinya apa, kalian bisa lihat, karena itu adalah kompetitor kalian harus lihat pesaing kalian itu dengan riset akunnya. Itu apa video yang viral, apa video yang setidaknya populer. Kalian bisa lihat aja akun-akun yang terkait sama konten-konten kalian. Nah, di sini aku contohin, misalnya carilah konten yang kompetitor resep masakan ya. Contohnya ini yang resep masakan. Lalu analisa konten mereka yang memiliki performa terbaik dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalian menganalisa pesaing kalian itu dengan performa terbaiknya. Videonya itu kalian bisa lihat beberapa. Paling ada yang populer, ada yang istilahnya booming banget videonya. Kalian bisa lihat performanya mana yang terbaik. Kalian bisa duplikat video itu dengan versi kalian. Jadi kalian harus perhatikan, karena kompetitor juga sangat bisa ngebantu kalian itu bisa viewernya menambah, subscribernya menambah. Jadi jangan pernah abaikan sama kompetitor kalian, karena kompetitor itu adalah seseorang. Apalagi kalau misalnya kalian yang temanya serupa, kalian bisa simak aja videonya dia, mana performa yang terbaik. Kalian bisa ambil videonya, minimal 3 video, kalian bisa
buat video itu dengan versi kalian, dengan materi kalian. Jadi bisa lihat kompetitor-kompetitor yang materinya serupa, kalian ambil videonya dengan sesuai sama tema kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian ngejiplak semua versinya dia. Kalian cuman amati, tiru, modifikasi. Jadi amati aja konten-kontennya. Kalian bisa lihat performa terbaiknya, tapi dengan konten-konten versi kalian. Jangan pernah kalian istilahnya menjiplak karya orang lain, karena karya itu sangat mahal. Kalian bisa modifikasi karya itu dengan versi kalian. Nah, selanjutnya itu tips kelima, yaitu kalian buat profil yang menarik ya. Jadi harus jelas dari fotonya, dari tampilan audionya, dari tampilan istilahnya postingan kalian. Kalian juga harus perhatikan keywordnya, topiknya, terus manfaat dari konten kalian. Serta kalian juga harus perhatiin call to action ya, CTA. Yaitu kalian harus bisa mengarahkan penonton itu agar bisa like, komen, subscribe ya. Jadi itu penting banget. Jadi buat orang itu bisa mampir ke sosial media kalian. Yang pasti konten-konten kalian itu harus benar-benar menarik, kualitas videonya bagus. Jadi kemungkinan call to action-nya itu harus kalian lakukan ya, karena call to action-nya itu bisa memungkinkan orang itu bisa jangan lupa ya guys, DM Instagram aku, jangan lupa untuk like video aku kalau kalian suka, komen atau kasih saran. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, nyalakan notifikasinya. Jadi itu penting banget agar orang itu bisa call to action dalam konten kalian. Next. Nah, poin terakhir yaitu kalian jangan takut memulai konten YouTube dari nol ya. Kalian harus bisa punya branding ya. Jadi konten kreator itu harus punya branding konten tersebut, atau personal branding juga sama aja sih. Brandingnya itu tentang ini tuh kayak berupa gambar atau berupa ciri khas dari konten kreator tersebut ya. Jadi contohnya kalau punya branding itu kalian harus misalnya buat thumbnailnya itu sesuai warna. Contohnya Nani Channel itu suka banget warna kuning. Biasanya aku buat thumbnailnya warna kuning gitu. Ada juga fontnya, misalnya tulisannya fontnya itu sama gitu, karena font itu berbeda-beda, tulisannya berbeda-beda. Jadi kalau untuk branding konten kalian agar bisa menjadi ciri khas, yaitu dari warna, terus font desainnya, terus itu apa namanya, kayak tampilan dari videonya, tampilan dari kreatornya gitu, thumbnailnya itu seperti apa, itu harus ada ciri khas. Jadi beberapa orang itu ciri khasnya beda-beda. Ada yang berupa dari thumbnailnya itu warnanya, thumbnailnya itu biasanya kuning-kuning semua, tulisannya, teksnya warna merah-merah semua, dengan tampilan dari desainnya gitu. Ada beberapa ciri khas yang seperti itu. Jadi agar konten kalian itu punya ciri khas dan bisa tahu loh gitu dari thumbnail YouTube kalian. Oke guys, segitu dulu tentang strategi YouTube kalau kalian takut memulai konten kreator. Yang kalian harus perhatikan yang tadi 6 poin tadi ya. Jadi untuk konten kreator kalian nggak bakalan tahu kalau kalian nggak mencoba. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau misalnya kalian sudah berencana membuat konten, kalian harus yakinkan diri kalian dulu mampu dan bisa dalam memproduksi konten setiap saatnya. Itu penting banget, yang pasti harus dilakukan secara konsisten agar akun kalian itu terus bertumbuh. Karena kalian itu membuat konten itu nggak cukup sehari 2 hari, tapi itu akan dilakukan secara terus-menerus untuk melakukan perubahan dari mendapatkan subscriber, mendapatkan view, jam tayang yang setidaknya itu ngebantu kalian agar penontonnya itu bisa ditemukan di beranda kalian ya. Jadi pastikan kalau kalian membuat konten itu jangan pernah takut. Kalian harus perhatikan strategi yang tadi aku sebutkan, ada 6 poin. Kemungkinan itu bisa ngebantu kalian agar bisa lebih percaya diri dan mampu dalam branding YouTube kalian. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bye.